Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini adalah untuk video pertama kali saya untuk upload di YouTube channel saya ya. Jadi YouTube channel ini bernama Data Engineering with Saiful. Ini sebenarnya adalah video yang pertama, jadi ya mohon dimaklumi ya kalau misalnya ada yang kurang atau ya masih pemula lah intinya dari YouTuber ya. Oke, sebelum kita mulai saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi di sini saya sudah buat nih tentang roadmap, data engine roadmap ya. Jadi di sini nantinya saya akan sharing materi-materi terkait data engineering yang ada di roadmap ini ya. Jadi nanti saya akan share sesuai dengan yang di sini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, subscribe dan like, dan bagikan jika berguna ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Rohman. Saya adalah data engineer di PT Sapien Teknologi Indonesia. Jadi Sapien ini adalah IT consultant, dan saya juga baru aja ya di akhir Agustus ini terpilih sebagai AWS Community Builder di bagian data, di spesifik di data. Dan saya juga sudah renewal untuk tahun kedua Google Cloud Champion Innovator ya, sama di bidang data analis juga. Oke, jadi ini tentang saya ya. Jadi saya cerita dulu sebentar ya mengenai saya sendiri. Jadi dulu saya pernah jadi QA engineer. Jadi sebelum di bidang data, saya itu adalah QA engineer ya. Sempat lama juga ya QA engineer. Terus ada support engineer, helpdesk, nah intinya ya. Itu ya sekitar 2010 sampai Maret 2019. Setelah itu saya migrasi ke bagian data ya. Setelah ikut bootcamp data science, akhirnya saya cemplunglah ke bidang data ya. Sini saya kesempatan untuk menjadi data engineer di perusahaan IT consultant, yaitu Data Lab Analytics di periode April 2019 sampai Agustus 2020. Oke, dan berikutnya lagi saya pindah ya ke data engineer di Link aja gitu untuk periode September 2020 sampai Maret 2022. Dan berikutnya saya pindah ke TaniHub. Jadi ya sebentar doang ya karena ada masalah di perusahaan tersebut ya. Jadi Juli 2022 sampai November 2022. Dan saat ini saya pindah di Sapien ya dari Januari tahun ini sampai saat ini. Jadi jika teman-teman penasaran nih profil saya apa aja sih, nah, teman-teman bisa lihat di LinkedIn saya ini, atau nanti saya share ya profil LinkedIn saya di deskripsi video tadi yang di YouTube. Ini bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini di bagian ini ya. Nah ini oke, ini nanti teman-teman bisa lihat ya saya apa aja sih yang saya lakuin gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk agenda ya, jadi ini ada semacam kayak roadmap yang saya mau share ke teman-teman sekalian semua ya. Insya Allah ya, kalau jika saya tidak berhalangan, mungkin next saya akan buat berseri ya. Yang pertama, untuk yang pertama kali video ini pertama ada tentang data engineering roadmap, ada tentang basicnya, intermediate, advance sampai expert skill gitu ya. Oke, data engineering roadmap ini yang tadi saya bagi ada 4, ada yang basic, ada yang intermediate, ada yang advance sampai yang expert ya. Jadi kalau yang bagi teman-teman yang ingin berkecimpung ke bidang dunia data engineering atau jadi data engineer misalnya, nah teman-teman bisa melihat video ini ya, yang saya udah bagikan berkelompok. Untuk yang teman-teman yang baru mau pindah ke bidang data engineering misalnya, nah teman-teman harus menguasai dulu basic skillnya sebelum cemplung ke data engineer ya, saran saya ya. Oke, untuk yang basic ini pertama adalah teman-teman tuh pastinya harus bisa ya programming language ya. Ibarat kata kalau teman-teman mau misalnya jadi back end developer misalnya, nah itu juga perlu nih untuk menguasai salah satu bahasa pemrograman ya. Nah bedanya kalau di data engineer ini beda ya sama backendnya. Kalau backend itu biasanya pakai kalau nggak Node.js atau mungkin Go atau mungkin Java gitu ya, atau ada juga yang Python. Tapi kalau untuk di data engineer ini kalau mostly adalah menggunakan Python ya, walaupun ada juga yang menggunakan Java atau Scala. Nah tergantung lagi dari kebutuhan ya. Kalau Python ini adalah mostly yang sering digunakan, karena juga di data science juga, data scientist, data analis misalnya, atau BI itu juga menggunakan Python. Nah kalau Java itu bisa digunakan kalau teman-teman nanti mau membuat program
untuk streaming processing menggunakan Kafka Stream misalnya, atau menggunakan Kafka Flink. Nah, itu dia mostly menggunakan Java gitu ya. Atau kalau teman-teman kalau misalnya mau membuat aplikasi yang menggunakan Spark ya, Apache Spark yang maunya natif, karena kan Apache Spark itu natifnya adalah Scala gitu ya. Kenapa menggunakan Scala untuk Apache Spark? Karena kan namanya juga bahasa pemrograman natif itu biasanya lebih cepat ya, lebih cepat untuk processingnya daripada yang diporting ke bahasa pemrograman lain gitu ya. Jadi terserah teman-teman, coba dulu mungkin ya, kalau misalnya mau pakai Spark, coba dulu pakai Python namanya PySpark. Dari segi performance apakah oke enggak? Kalau misalnya mau yang benar-benar butuh yang high performance ya harus belajar Scala misalnya. Oke, berikutnya ada tentang database ya. Jadi sini ada dua, database DBMS atau database SQL, dan ada database NoSQL ya. Jadi untuk database DBMS ini ya macam-macam ya, ada MySQL, ada Postgre, ada SQL Server, dan ada Oracle sini ya. Oke, jadi di sini teman-teman juga harus menguasai nih untuk database ya, perancangan database, DBMS, lalu tentang sintak SQL juga dari basic sampai advance ya. Jadi untuk yang programming tadi, setelah kalian teman-teman mungkin pilih Python dulu yang paling mudah ya, karena bahasa pemrograman Python yang paling mudah dipelajari. Sedangkan untuk requirement menjadi data engineer itu mostly minimal intermediate programming misalnya di Python gitu ya. Terus juga kalau untuk database SQL, nah di sini mostly kalau nggak intermediate di advance ya. Jadi pastikan teman-teman kuasai dulu basicnya ya di sini ya. Nah ini pertama basic dulu programming, terus database, RDBMS gitu ya. Terus berikutnya ada tentang database NoSQL. Nah, database NoSQL sendiri ini ada berapa jenis nih? Ada yang key value yang menggunakan Redis misalnya, atau misalnya yang sifatnya dokumen base, atau bisa menggunakan MongoDB misalnya ya. Atau juga bisa menggunakan database yang Graph ya, bisa menggunakan namanya Neo4j, atau ya in-memory juga bisa ya menggunakan Redis. Atau kalau misalnya untuk database untuk pencarian teks ya, bisa menggunakan SolR atau Elasticsearch ini. Atau misalnya database ini untuk keperluan yang sifatnya column based, atau bisa juga disebut sebagai NoSQL Data Warehouse ya. Kenapa disebut NoSQL Data Warehouse? Karena yang sifatnya data warehouse itu kan dia sifatnya adalah column based ya, bukan row based ya. Atau column based ini bisa menggunakan Apache Cassandra atau Edge based gitu ya. Oke, itu ya. Jadi ada 3 tadi yang saya sebutkan. Ada programming language, bisa mungkin Python dulu, mungkin yang paling mudah. Terus untuk database-nya bisa pilih mau yang mana dulu misalnya. Dan juga database NoSQL di sini. Nah, ini tergantung lagi dari kebutuhannya ya. Terus berikutnya jangan lupa apalagi nih ada tentang base atau shell script. Ini maksudnya adalah sintak dari CLI dari Linux ya. Jadi teman-teman pastinya kalau data engineer itu mostly menggunakan environment server Linux ya. Linux atau Mac ya sama aja. Jadi perlu juga mengetahui tentang base, nggak perlu dihafalin. Jadi kalau misalnya lupa ya bisa tinggal googling aja, yang penting tahu konsepnya ya. Lalu juga jangan lupa Git juga perlu ya. Jadi untuk kolaborasi dengan sesama data engineer atau tim data lain untuk coding misalnya perlu tahu tentang Git ya. Misalnya Git ini bisa menggunakan GitHub atau misalnya menggunakan GitLab ya. Intinya dasar dari si Git ini. Dan berikutnya ada tentang si Docker di sini ya. Jadi di sini kenapa perlu Docker ya? Perlu tahu Docker ya, karena biar lebih mudah kita nginstal daripada kita nginstal dari awal, kita bisa menggunakan Docker sini. Dockernya ini ya meliputi cara membuat Docker file dan Docker Compose ini ya. Oke, maaf. Berikutnya tentang intermediate ya. Jadi intermediate kalau teman-teman sudah menguasai di level basicnya, lanjut ke intermediate. Nah, untuk intermediate ini adalah diharapkan teman-teman sudah mengetahui ya, walaupun nggak menguasai, mungkin baru belajar nggak apa-apa ya. Nanti bisa on-play nih ke posisi data engineer ya. Tapi at least sudah pernah untuk nyoba di level intermediate ini ya. Pertama dari data pipeline. Nah, teman-teman harus tahu nih apa sih perbedaan antara ETL, ada EL, dan ELT ini ya. Dan nanti mungkin saya akan share lebih detail masing-masing dari poin-poin ini ya. Jadi di sini adalah lebih ke roadmap-nya.
Lalu untuk batch processing untuk mengolah data secara batch ya. Sini ada Apache Arrow, ada Apache Peak, dan ada dbt ya. dbt yang terkenal ya kalau dengan konsep ELT-nya. Oke, jadi untuk Apache Peak ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan ya karena sudah ada Apache Spark. Oke, berikutnya tentang workflow orchestrator. Nah, di sini kalau teman menggunakan batch processing, nah teman-teman ini butuh untuk mengautomate pengolahan datanya ya. Dan di sini ada macam-macam nih ya. Ada yang paling terkenal yaitu Apache Airflow ya. Sampai saat ini sudah banyak sekali perubahan fitur-fitur yang dari Apache Airflow. Ada juga tentang Dagster, ada Perfect, ada Kestra, dan ada Mage ini ya. Mungkin ada yang lain juga ya teman-teman, kalau ada yang tahu tentang workflow orchestrator lain bisa komen ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, dan berikutnya tentang data warehouse ya. Di sini teman-teman juga harus tahu nih tentang konsep dari data warehouse atau dimension modeling ya. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 metode. Ada metode Kimball yaitu Star dan Snowflake ya, atau bisa disebut sebagai renormalized schema nih ya. Oke, lalu juga ada built-in mount method. Di sini ada metode built-in mount. Di sini sama dengan konsep normalisasi yang ada di database, dan ada namanya data vault, dan ada one big table ya. Oke, mungkin nanti saya akan share ya masing-masing ini di video terpisah. Lalu ada juga tentang data lake. Sini ada HDFS ya. Sini adalah Hadoop Distributed File System ya, HDFS. Pertama kali pelopor dari data lakes. Lalu berikutnya muncullah ada namanya Dremio, ada Minio, ada Kilo, dan ada Delta Lake sini ya. Oke, dan berikutnya ada cloud platform. Nah, sini teman-teman bisa pilih nih mau pakai GCP atau AWS atau Azure sini ya. Ini saya masukkan yang top 3 cloud vendor ya. Ada yang lain juga mungkin kayak Alibaba Cloud atau mungkin Huawei dan seterusnya ya. Oke, untuk yang level advance, nah sini ada banyak nih. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai level intermediate dan belajar advance, nah ini dipastiin teman-teman mudah untuk apply di posisi data engineer ya. Karena sudah dapat nih skill level basic sama level intermediate, tinggal advance ya, berarti wah udah enak banget nih ya. Apalagi sudah menguasai level advance ya. Jadi advance ini apa aja sih? Pertama ada hybrid ya. Hybridnya adalah bisa untuk streaming dan batch. Jadi sini ada Apache Spark untuk yang hybrid, untuk ada juga Apache Beam, Apache Flink, dan ada NiFi sini ya. Untuk streaming ingestion ini ada kenapa di sini ada 2 ya? Ada streaming ingestion, ada streaming processing. Kalau streaming ingestion ini adalah untuk ingestion secara streaming ya, menarik data secara streaming tanpa ada pengolahan data atau transformasi secara streaming ya. Jadi untuk streaming ingestion sini ada Apache Kafka, ada RabbitMQ, HiveMQ, MQTT, dan mungkin kalau teman-teman tahu bisa komen di bawah ya streaming ingestion lain. Lalu berikutnya ada tentang streaming processing, ada Kafka Stream. Jadi untuk pengolahan data secara streaming ini bisa menggunakan namanya Apache Kafka Stream. Lalu ada juga tentang KSQL. Nah, KSQL ini dia sifatnya sintaknya mirip dengan SQL ya. Sedangkan kalau Kafka Stream ini dia itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi kalau teman-teman menggunakan Kafka Stream berarti teman-teman juga harus belajar tentang Java gitu ya. Dan juga ada namanya Apache Storm, ada namanya Apache Pulsar, Samza, dan lain-lain ya gitu ya. Itu yang saya tahu. Lalu berikutnya juga ada tentang CDC, Chain Data Capture, dan sini tools yang open source yang terkenal adalah Debezium. Dan mungkin tools CDC lain ada banyak tapi mostly itu yang berbayar. Dan berikutnya ada tentang data governance. Jadi data governance ini meliputi data katalog, data lineage, dan data quality ya. Dan berikutnya ada tentang data infra atau SRE ya. Sini meliputi tentang IAC, infrastructure as a code, ada tentang bagaimana monitoring data pipeline, ada tentang CI/CD gitu ya. Jadi di sini lebih mostly ke level infra gitu ya. Oke, berikutnya yang level expert ya. Jadi di sini kalau teman-teman sudah expert berarti teman-teman tuh bisa dikategorikan sebagai senior data engineer ya. Jadi sudah tahu nih konsep dari level basic skillnya, level intermediate, level advance, sampai ke expert ya. Dan expertnya adalah terminologi yang saat ini muncul ya, yang lagi tren ya, lagi hype gini, hype ya. Misalnya ada reverse ETL. Reverse ETL itu adalah secara singkat dia adalah
membuat ETL pakai kebalikannya. Jadi kan biasanya kan kita membuat ETL tuh dari data source ke data sink, misalnya data warehouse atau data lake misalnya di sini ya. Nah, kalau reverse ETL ini berarti kebalikannya nih, dari data warehouse misalnya atau data lake dibalikan ke database misalnya untuk keperluan analitik dan seterusnya ya. Ini saya juga belum punya pengalaman di reverse ETL mungkin ya. Jadi itu adalah gambar sekilas ya. Lalu ada juga tentang data lakehouse. Nah, data lakehouse ini adalah penggabungan dari data warehouse dan data lake gitu ya. Gitu ya. Itu ya masih baru lah, hype lah intinya ya. Lalu juga ada tentang data mesh. Tentang data mesh ini juga saya juga belum tahu banget ya. Mungkin nanti kalau saya sudah tahu, saya bisa share ke teman-teman juga ya. Dan jangan lupa data security. Nah, ini penting nih ya. Jadi kita nih bagaimana membuat data pipeline yang reliable dan efisien gitu ya. Dan secureable ya pastinya ya. Kita perlu tentang bagaimana mengamankan data pipeline kita ya, atau disebut sebagai data security. Oke, jadi itu ya tadi ya saya sudah bahas tentang dari level basic, ada level intermediate, dan advanced dan expert gitu ya. Oke, berikutnya apa sih? Berikutnya nanti saya akan sharing mengenai data engineering roadmap di AWS dan GCP gitu ya. Jadi teman-teman bagi yang penasaran ya stay tune aja ya di YouTube channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menyimak untuk video pertama saya ini. Jika ada kritik dan saran silakan ya di kolom komentar juga, atau bisa chat di LinkedIn saya juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.